Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi tips perawatan burung kenari agar hariannya itu gacor maksimal. Nah, mungkin buat teman-teman di rumah yang memiliki burung kenari yang mungkin masih kurang gacor, teman-teman bisa terapkan perawatan yang akan saya bagikan ini. Dan kebetulan sekali perawatan ini juga saya terapkan kepada burung kenari saya. Dan untuk harian sendiri, burung kenari saya ini sudah cukup gacor dan biasa saya jadikan sebagai burung masteran di rumah. Nah, jadi untuk perawatan burung kenari itu sebenarnya sangat-sangat simpel dan juga sangat mudah sekali. Bahkan di antara banyaknya burung kicau, burung kenari adalah salah satu burung yang perawatannya itu paling mudah. Karena seperti yang kita ketahui bahwa burung kenari itu pemakan biji-bijian, jadi burung ini tidak membutuhkan extra fooding untuk hariannya. Contohnya seperti jangkrik, ulat, ataupun kroto. Cukup setiap harinya kita berikan makanan berupa biji-bijian dan juga sayuran, burung kenarinya sudah bisa berkicau dengan maksimal. Namun meskipun dari segi makanannya itu mudah, tetap harus kita tunjang dengan perawatan harian yang konsisten. Dan untuk perawatan sendiri, yang paling utama di sini yang harus kita jaga adalah kebersihan sangkarnya. Karena burung kenari ini meskipun ukurannya kecil, untuk makannya itu cukup banyak. Apalagi dia pemakan biji-bijian, otomatis selongsong ataupun kulit dari biji-bijiannya akan banyak yang dibuang atau terjatuh. Maka dari itu, untuk kebersihan sangkarnya harus dijaga setiap hari. Contohnya seperti alas sangkar, harus kita bersihkan setiap hari dan kita cuci. Kemudian selain itu, setiap harinya juga harus kita cek untuk pakan dan juga minumnya. Jadi untuk biji-bijian, usahakan untuk selalu dibersihkan setiap hari dan ditambahkan jika habis. Kemudian yang lainnya yang cukup penting adalah air minum. Usahakan untuk tempat air minumnya dicuci atau dibersihkan setiap hari. Dan sediakan air minum yang bersih atau diganti setiap hari. Kemudian perawatan berikutnya adalah mengenai penjemuran. Untuk penjemuran sendiri, di sini wajib kita lakukan setiap hari. Untuk saya pribadi, burung kenari saya biasa saya jemur sekitar 1 jam bahkan lebih. Namun ingat, penjemuran ini harus bertahap. Jadi buat teman-teman yang mungkin burung kenarinya tidak terbiasa dijemur lama, maka teman-teman bisa mulai dari 30 menit dulu, kemudian besoknya kita tambahkan 15 menit, kemudian besoknya lagi kita tambahkan 15 menit. Jadi setiap harinya kita tambahkan durasi penjemurannya 15 menit. Sampai mendapatkan penjemuran maksimal. Dan ciri-ciri untuk penjemurannya maksimal biasanya ketika burung kenarinya kita jemur sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Jika burungnya itu sudah mulai mangap atau membuka paruhnya, maka penjemurannya bisa kita sudahi. Dan usahakan ketika penjemuran sendiri untuk pakan dan juga air minum tidak diambil, biarkan saja di dalam sangkar. Selanjutnya untuk mandi. Untuk mandi sebaiknya burung kenari tidak usah dimandikan dengan cara disemprot. Karena burung kenari itu memiliki naluri sendiri. Jadi kalau burung kenari itu sudah mulai merasa suhu tubuhnya itu naik atau cukup panas, maka burungnya akan mandi sendiri. Jadi cukup sediakan cepuk air minum agak besar dan biarkan dia mandi sendiri di tempat itu. Tidak perlu kita semprot. Berikutnya untuk pakan sendiri. Untuk pakan hariannya cukup kita berikan biji-bijian. Dan kalau untuk kenari saya, untuk pakan sendiri memang sengaja saya racikan sendiri, yaitu saya berikan millet putih, canary seed, niger seed, dan juga jewawut. Semuanya saya campur menjadi satu dengan takaran yang disesuaikan. Atau teman-teman juga bisa melihat video-video saya sebelumnya, dulu pernah saya buatkan mengenai racikan pakan burung kenari. Jadi teman-teman bisa tonton dulu. Selain pakan biji-bijian yang harus kita berikan setiap hari, ada lagi pakan tambahan, yaitu berupa sayuran. Dan di sini untuk sayuran sendiri saya sarankan menggunakan 2 jenis saja dan coba teman-teman praktekkan selama perawatannya. Yaitu teman-teman bisa menggunakan daun mengkudu dan juga sawi hijau.
Dan kebetulan sekali untuk daun mengkudu, di belakang rumah saya itu ada tumbuh cukup besar, dan burung kenari saya biasa saya berikan daun mengkudu ini. Dan untuk daun mengkudunya sendiri kita pilih yang paling muda, yang warnanya itu masih hijau terang bukan hijau gelap, yang berada di paling pucuk. Dan sebelum kita berikan kepada burung kenarinya, daun mengkudunya ini juga wajib kita cuci atau kita bersihkan untuk menghilangkan kotoran, debu, untuk menjaga kesehatan burung kenarinya dan mencegah burung kenarinya terkena penyakit seperti serak. Jadi pemberian mengkudu dan juga sawi hijau kita selang-seling. 2 hari kita berikan daun mengkudu, 2 hari berikutnya kita ganti lagi menggunakan daun sawi hijau. Nah, jadi untuk sayuran sendiri cukup gunakan 2 jenis itu saja. Jangan diganti-ganti dengan sayuran yang lain. Atau mungkin jika teman-teman ingin menambahkan pakan yang lain, teman-teman bisa coba tambahkan telur puyuh. Dan telur puyuh sendiri bisa teman-teman berikan 1 minggu 1 kali saja. Karena telur puyuh dapat meningkatkan birahi burung kenari, jadi kalau kebanyakan burungnya bisa over birahi. Jadi saran saya cukup berikan 1 minggu 1 kali. Yang terpenting hariannya rutin kita berikan daun mengkudu dan juga daun sawi hijau. Berikan secara selang-seling, 2 hari daun mengkudu, kemudian 2 hari berikutnya kita berikan daun sawi hijau. Lakukan secara terus-menerus dan juga berurutan. Nah, jadi untuk perawatan burung kenari agar hariannya itu gacor maksimal, teman-teman cukup lakukan perawatan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi yang paling utama adalah jaga kebersihan sangkarnya setiap hari, cek pakan dan juga minumnya itu setiap hari, berikan sayuran setiap hari, dan yang ketiga adalah lakukan penjemuran setiap hari. Jadi perawatannya itu hanya itu saja. Jadi tidak perlu dimandikan, tidak perlu diberikan extra fooding yang aneh-aneh. Jadi cukup berikan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah untuk video kali ini. Semoga tips ini dapat memberikan manfaat, edukasi, dan juga informasi untuk teman-teman semuanya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan salam kicau.